Bing. Ya. Assalamualaikum Mbak Widodo. Waalaikumsalam, Pak. Ya, ayo kita belajar sama-sama. Nggak usah nganu apa, nggak usah sembunyi, nggak nganu aja. Enggak sembunyi. Iku sembunyi napa? Nah, orang kita wajahnya kan sembunyi. Kak videonya jadi sembunyi. Jadi ini kita mulai ke coba. An-Naba 27. Nanti dulu tak kuliah. Kadzabu bi ayatina kibab. Mana nih? Kok enggak ada? Oh ini. Iya. Innahum kanu layarjun hisaba. Sudah muncul loh? Sudah. Ya. Inna huruf kolom Innahum huruf kolom 5 ya. Inna nasobarofa'a. Nasobarofa'u ya. Kemudian hum kolom Hum kolom 25. ya 25. Nah, sekarang kita mau ngerembuk kanu ini. Ini panjang ceritanya. Kanu mujarotnya apa? Kana. Kana halaman Belum. Bentar. Ini deh. Oh. Itu dia betul. tiga lima sembilan apa ya? Tambon? Sudah 359. ada bukti adalah Ada. jadi. Oh, itu di Quran banyak sekali itu. Jadi kanu itu mujarotnya Ya, kana. Kalau dua kana. Kalau jamak kanu. Ya. Kanu. Terus kaf kemudian alif nun. Nah, alifnya ini kan huruf ilat. Bisa diganti wawu, bisa diganti ya. Ya. Nah, Huruf ilat. ternyata ini wawu. Ya. Jadi wawu. Jadi asalnya itu kawana atau ditulis aja ya biar anu ya. Mana ini? Jadi asalnya dari, aduh, punya kok jadi dihapus dulu aja. Bukan langsung isim kana, Pak. Iya, ini mau karena itu asalnya dari mana ini? Jadi nah,
Kalau nausorob yang anu kan apa? Isim kana, tapi di dalam tamyiz ini kana ini kana. Ini mau cari ini wawu apa ya? Jadi ternyata ini asalnya dari Oh, wana. Wana. Kemudian apabila ini huruf ilat berharokat, di depannya huruf sokheh berharokat fathah ya, maka wawu ini diganti dengan alif. Nah, jadi dari kawana karena wawunya ini di depannya huruf kaf itu huruf sokheh dengan fathah, maka wawu ini biasanya diganti dengan alif. Kemudian di kamus itu ada yakunu. Nah, itu jadi lebih nyata itu bahwa itu wawu ternyata. Jadi nganggo ya. Yakunu. Yakunu. Jadi nu. Aduh, ini nulis saja belum lancar ya. ya kuno mudorek itu Pak ya. Iya, ada ya yutatu aunanu kan mudorek. Nah, dari sini baru tambah jelas bahwa alifnya ini wawu. Ya kuno. Ini ya sebetulnya sesudah huruf mudoroah itu huruf berikutnya itu mati sebetulnya. Sukun. Mestinya ya wunu. Ya wunu mestinya. Nah, tapi orang Arab susah bilang ya wunu jadi ya kunu itu loh ceritanya. Ya. Kira-kira jelas enggak ini? Kok putus Pak ya suaranya Pak ya? Ya. Putus-putus. Masa? Ya Enggak kuno. jelas, nah, di tempat saya jelas. Jelas. Berarti Pak Widodo perlu dipertanyakan. Putus terus nyambung gitu. Kena sinyal mungkin. Ya, tak ulangi ya. Jadi kanu tadi harus ganti tempat mujarotnya kana. Alif ini bisa diganti ya, bisa wawu. Nah, menurut yang saya tahu ya ini. Jadi kalau wawu huruf ilat berharokat fathah di depannya huruf kaf ini huruf sokhih fathah, maka wawu ini jadi alif. Lek kasroh ya. Belum tentu ya mungkin ya nanti itu ini dulu aja. Nah ini sebagai apa untuk jelasnya, jadi kana ini mujarot itu adalah Pak Mujo kemarin kan fi'il madhi domirnya huwa. Nah mudoreknya tambah ya. Jadi ini mestinya kalau fa'ala yaf'ulu. Jadi kalau karena harusnya yakunu.
Tetapi orang Arab susah mengatakan yakwunu, jadi yakunu. Loh ini kan dari itu Allah toh. Kalimat ini kan dari Allah. Lah iya, makanya nganu apa bahasa Arab itu begitu apa susahnya ditiru karena ini banyak sekali tata bahasa. Nah, sehingga kan ada itu surat Al-Baqarah yang 23 Pak ya. Kalau kamu ragu-ragu Quran ini dari Allah, buatlah satu surat saja kalau bisa. Ajaklah teman-temanmu selain Allah. Kamu tidak mungkin bisa. Karena bahasa Arab itu ya begini ini. Kompleks. Kompleks. Tapi nganu ya kalau nganu tingkat tinggi lah artinya. Sampai orang-orang Arab sendiri mengatakan Wah, Nabi hebat Pak Muhammad Supri, itu orang hafal Al-Quran bener ya Pak. Yang benar mana? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli watu suhadakum min dullah in kuntum shadiqin. Wa ilam taqalu wa lam taqalu wa takuna alladzi wa kutuanus sebalijar utidat lil kafirin ya. Jadi kalau kamu tidak mungkin bisa membuat yang semacam surat Al-Qur'an ini maka kalau kamu masih ngeyel ya di neraka nanti tempatmu. Nggih, Pak Widodo kalau tidak salah itu Al-Baqarah 23 nggih. Oh, Pak Widodo. Iya, Pak. Leres Pak. Itu di Al-Baqarah 23. Nggih. Soalnya tadi saya sudah cari-nyari kok cerah. Nggih. Untuk suara putus. Iya. Jadi ini mestinya yakwunu, jadi yakwunu. Sekarang untuk jelasnya coba saya cari keterangan yang lain. Mana nih? Oh, hilang. Nah, tamjiz apa ya? Bukan tamjiz. Bahasa mana ini ya? Nah, ini. Oh, hujan ya, Pak Widodo hujan, temannya Pak Widodo hujan ya. Di sini wawu berharokat, ini berharokat, baik itu harokat a atau dari awal u atau ya. Di sini wawu berharokat, ini berharokat, baik itu harokat a atau u jatuh setelah fathah. Ada wawu berharokat jatuh setelah fathah, maka wawu ini diganti dengan alif. Fasoro maka jadi lafat sowana, jadi iku sona, lafat sona. Nah, seperti bina ajwaf yang lain, contohnya adalah kana. Ini muncul ya, kelihatan ya? Kelihatan. Ya, kita lanjut. Kana itu kana. juga asalnya adalah kawana. Nah, ini juga sama, kawana. Kemudian kulibat. Kana asluhu kawana ala wazni fa'ala kulibatil wawu. Ini wawunya diganti alifan kepada alif ini. Litaharukiha karena wawu berharokat. Wan fitahima dan ke fathahnya huruf qoblaha sebelum wawu fasoro maka jadi lafat u atau ya. Di sini wawu berharokat, ini berharokat. Baik itu harokat a atau u jatuh setelah fathah.
ada wawu berharokat jatuh setelah fathah. Maka wawu ini diganti dengan alif. Fasoro maka jadi lafat sowana, jadi iku sona, lafat sona. Nah, seperti bina ajwaf yang lain, contohnya adalah kana. Kana itu juga asalnya adalah kawana. Gimana? Kawana. Dari kawana jadi kana. Terus kita Mudhari'e yakunu. Lanjutnya kok angel ya? Kemana ini? Kok enggak muncul ya? Oh ini. Yang tadi. Itu seru. Yang anak Pak. Bukan, yang lanjutnya ini. Bentar. Sorof keempat, nah ini. Jatuh setelah huruf soheh. Ini muncul enggak? Ada ya? Nggih. Ya, ada. Huruf soheh berupa kof. Kof itu huruf soheh, bukan huruf milat. Huruf soheh yang sukun. Nah ini. Ada wawu berharokat jatuh setelah huruf soheh yang sukun. Maka harokat wawu ini dipindah kepada huruf soheh yang sukun tadi. Yaqulu berubah menjadi yaqulu. Ini harokat wawu dipindah kepada kofnya. Al-iqlal. Nah, contohnya di sini lafadz yasunu. Kemarin kan sedang mengiklal sona. Kok macet? Sedang mengiklal sona. Fi'il madhi sona. Sona yasunu. Sekarang Gimana? Ilat sama apa kayak tadi? Sama Soheh. Kok hilang timbul? Halo? Gimana Bu Mukri? Halo. Ya, Jelas. gimana? Tadi yang ditanyakan apa? Itu yang Soheh. gimana? Itu belum dong kok ya ngrungokke iki ya ora dong wae. Huruf Jadi ilat ya wawu. huruf ilat itu kan 3 saja, ayu, alif, ya, wawu. Nah, selain huruf ilat itu namanya huruf sohih. Jadi 28 abjad Arab itu 28 atau 29 itu semuanya sohih kecuali alif, ya, wawu. Nah, ayu. Nah, ini yang tadi dijelaskan huruf ilat ini ya begitu tadi itu. Jadi karena itu sebenarnya dari kawana, terus wawunya jadi alif. Nah, terus ini yakulu mestinya yakwulu dan ini jadi yakulu. Nah, gitu. Yakulu. Ya toh? Yakulu. Kalau menurut wazan fa'ala itu fa'ala yaf. Jadi setelah huruf mudhoro'ah ya yutatu aunanu itu mestinya huruf mati yaf wulu yakwulu. Tapi orang Arab ini dipindah jadi yakulu. Malah mumeti. Ya, pelan-pelan. Mumeti. Diulang Pak Pri. Diulang ya. Huruf nggih.
Jadi kana itu dari kata kawana. Terus wawunya ini kan huruf ilat. Jadi huruf ilat itu kalau di depannya huruf sokeh dengan fathah, maka jadi alif. Jadi ini yang jadi kana. Coba ini yang apa sebelum ini. Nah ini. Kalau yang ini yakulu, Nah, jadi yakulu yakulu. ini asalnya dari yakfulu. Fa'ala yaf'ulu, jadi yakulu. Tetapi orang Arab susah ngomong yakulu, diganti yakulu. Tuh. Sama dengan kana, fa'ala jadi kana, terus yaf'ulu jadi yakwunu. Nah, tetapi orang Arab susah ngomong yakwunu jadi yakunu. Apalagi kira-kira yang masih belum jelas. Mungkin Pak Widodo bisa menjelaskan supaya saya ngomongnya enggak jelas mungkin. Halo Pak Widodo? Oh enggak. Pak Widodo malah Ya yang disebut keluar. ilat itu alif bukan hamzah Pak ya. Oh, Pak. Ya, alif. Bukan Kuwi hamzah. alif anune sapa kuwi? Penggarisnya siapa? Berarti huruf ilat Iya, cuma alif, ya, dan wawu nggih. Iya, Ayu. Bu. Alif, ya, wawu. Itu huruf ilat. Sebetulnya itu huruf cacat. rame lho iki yang iki. Nggih. Sampun? Kalau sudah kita lanjut. Kalau belum sampai jelas lah. Nah, kalau belum ini Pak, maksud saya itu jadi simpanan dulu aja karena huruf ilat itu memang sudah taraf advance itu kalau di tempat ini kan. Oh, Terus kita sudah lebih setengah tahun nih. Enggak, maksud saya Ya. harus ini dengan sabar Ya. kita istilahnya itu. Sementara kita lalui dulu aja ya. Ya, sementara. Nah, sambil nanti dipikir-pikir lama-lama kan dong. Nah, terus ini yang mana ini ya? Kok? Maaf, rame tempat saya rame. Cucu-cucu ya. Ngaji tamyiz, ngaji bareng bahasa Arabnya. Tamyiz. Oh ini dulu ngaji tamyiz. Nah, ini kemarin saya nge-share mana ini? Tadi. Enggak, Tadi nggih. Ngaji tamyiz. Iya, yang tadi ini loh. Kok jadi yang salah tadi ya. Yang ini. salah. Nah, kita kan Istilahi. akan tasrif istilahi. Jadi fa'ala dhamirnya huwa. Nah, ini yafalu ini mudorek. Nah, ini yang tadi di nganu apa? Salah itu bukan fi'lan tapi fa'lan. Contohnya ini. Fataha yamu fathan ya. Jadi fathah ini. Jadi ini fa'ala ini fil madhi dhamirnya huwa, ini mudorek, ini masdar namanya. Kemudian fa'ilun. Fa'ilun ini pelaku. Istilahnya isim fa'il itu pelaku. Kalau
terjemahan biasanya diawali dengan yang me. Jadi kalau Nasoro itu menolong, nasirun itu yang menolong, yang me. Di isim fa'il itu yang me. Jadi ini maf'ulun, ini objek ini maf'ul. Ini maf'ulun, tapi kalau dalam kalimat-kalimat biasanya ini fathah tanwin ya. Fatkatain biasanya. Kemudian ini fil amr, if'al. Iful ya, Bang. Ora uful. Ya itu nanti ya, nanti ada di bawah itu. Kalau nanti tak tunjukkan ya. Terus la taf'ul ini nahi apa larangan. Nah, ini maf'alun. Ini yang tadi awalan mim. Kalau ini isimnya objek, ya. Ini isimnya isim zaman, artinya sehubungan dengan waktu. Maf'alun. Terus ini maf'alun, ini isim makan, ini sama. Maf'alun, mahalun, sama ya. Tapi isim zaman itu menunjukkan waktu, makan itu menunjukkan tempat. Udah di situ. Terus mif'alun. Ini menunjukkan alat. Jadi kalau kita mau cari mujarot, kok ada mimnya. Mim ini awalan apa bukan? Awalan. Dilihat ini, huruf berikutnya itu mati. Jadi mim huruf berikutnya mati. Nah ini mimnya awalan, dibuang aja kalau mencari mujarot. Biasanya begitu, tapi nanti ada yang tidak mati, seperti tadi apa? Ma'aba itu kan, karena itu kelainan ya. Nah, jadi ini yang namanya tasrif istilahi. Jadi tasrif istilah itu perubahan kalimat dan juga menunjukkan perubahan makna. Kalau tasrif lugawi itu perubahan kalimat tapi tidak merubah makna, cuma merubah domir. Nah, itu. Jadi ini contohnya, jadi ini namanya wazan, ini contohnya ini namanya mauzun. Jadi fa'ala ini mirip dengan fa'ala, atau taknya itu sesuai dengan ain, haknya sesuai dengan la. Jadi fa'ala yaf'alu, di sini fataha yaftahu. Nah, fa'ala ini bisa jadi yaf'alu, bisa jadi yaf'ulu, bisa jadi yaf'ilu. Ini berikutnya. Nah, ini fa'ala bisa jadi yaf'alu, bisa dari yaf'ilu, bisa jadi yaf'ulu. Itu. Terus ada lagi fa'ila, ada fa'ula, ini nanti aja. Yang ini dulu aja. Ini dulu aja. Fa'ala bisa yaf'alu, bisa yaf'ilu, bisa yaf'ulu. Yang fa'ala yaf'alu contohnya membuka fataha yaftahu. Kalau yang yaf'ilu misalnya doroba yatribu. Kalau menolong nasoro yansuru. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Halo? Artinya sama itu, Pak. Artinya sama enggak? Yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Nah, ini gini. Jadi ini kan wazan, jadi wazan itu cuma pola aja. Yaf'alu menjadi fa'ala jadi yaf'alu itu kapan? Itu ya orang Arab yang menurut istilahnya simai, apa yang kita dengar dari orang Arab. Tapi ada sedikit pedoman ya. Jadi kalau
ain fiil ini namanya fa fiil, ain fiil, lam fiil. Jadi kalau ain fiil atau lam fiil itu huruf tenggorokan itu ada 6. Hamzah, apa? Ha, hamzah, ha, ain, Ain. ain, kho, ghain. Boy. Nah, kalau Oi. ain fiil atau lam fiilnya itu huruf tenggorokan, maka wazannya fa'ala yaf'alu. Contohnya fataha. Fataha. Nah, kha kan huruf tenggorokan. Jadi yaftahu. Gitu. Kalau pakai ro itu kan seringnya jadi kasroh. Misalnya doroba jadi ribu. Yang lain biasanya yang paling banyak itu fa'ala yaf'ulu. Jadi kapan itu jadi yaf'alu, kapan jadi yaf'ilu, kapan jadi yaf'ulu, itu istilahnya simai ya. Apa yang kita dengar dari orang Arab itu aja. Itu kira-kira. Doroba yadribu. Nah, kalau doroba yang ini, yang tengah ini yadribu. Kalau fataha itu karena ada huruf tenggorokannya yaftahu. Yang lainnya biasanya yaf'ulu, seperti kana, yakunu, ya, gitu. Gimana? Lanjut. Nah, ini itu apa? Untuk pola-pola itu perlu di-share, Pak. yang ini. Ya nanti pelan-pelan lah. Soalnya kalau itu banyak, itu ada lebih dari 10 pola itu. Ya nanti di-share lah. Jadi yang ini aja sudah 6. Kalau fa'ala bisa yafalu, bisa yafilu, bisa yafulu. Kalau fa'ila bisa yafalu, bisa yafilu, tapi tidak pernah yafulu. Kalau fa'ula itu hanya 1, yafulu, tidak pernah yafalu, tidak. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ya. Jadi untuk wazan fa'ala itu tasrif apa istilahnya bisa menjadi 6. 1, 2, 4, 5, 6. Nah, nanti ada lagi misalnya afala, ada lagi, ada fa'ala, ada lagi, ada fa'ala, dan seterusnya. Banyak, tapi yang awal-awal kita ini aja dulu. Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Itu tasrif istilahi. Nah, mungkin ada yang bertanya? Pak Bre, itu kalau nggak keliru ini apa? Perubahan itu karena dibahas di ilmu nahwu ya. Ya. Kalau tasrif itu disorof. Bukan, maksud saya tasrif yang kenapa kapan digunakan ya ilu, yafalu, yafulu. Nah, itu simai tadi menurut pendengaran kita dari orang-orang Arab itu aja. Itu si nahunya apa? Atau memang disorof? Ya, kalau tasrif itu kan sorof. Tasrif itu dari kata sorof jadi tambah awalan tak, dari tasrif. Oh, nggih. Matur suwun. Ya, jadi tasrif itu semua tasrif itu sorof, karena asal katanya sorof. Tak sorof, tasrif jadi tasrif. Ya. Gitu. Kalau nahwu itu kan paling gampang itu perubahan harokat akhir kata. Perubahan itu. Misalnya alkitabu, alkitaba, alkitabi. Nah, itu perubahan kok wawu, kok fatkah, kok kasroh, itu perubahan itu di nahwu. Tapi sebetulnya nahwu itu mempelajari
susunan kalimat, susunan kata ya. Ya seperti yang Pak Supriyadi itu ada mubtada khobar, ada naat man'ut, ada itu Pak, itu nahwu. Nah, kita nanti aja lah. Itu nahwu. Jadi kalau tasrif itu sorof. Tasrif itu bagian dari nahwu. Ada lagi yang ingin barangkali? Itu yang apa? Urung ya wi, lainnya belum ya ufmul. Kok ora ufmul? Biasanya kan ufmul kok iki ifngal. Nah, jadi kalau huruf kedua itu fathah atau kasroh, itu depannya i. Tapi kalau huruf keduanya dhammah, itu u. Jadi kalau uf'ul itu kan uf'u-nya kan dhammah. Jadi uf'ul. Tapi kalau a, if'al. Kalau i, if'il. Jadi a, i, u-nya itu tergantung huruf keduanya. Ya. Jadi Huruf keduanya apa? nah ini fa'ala itu ain fi'ilnya ini loh. Kalau yaf'alu jadi nanti if'il. Atau yaf'ilu jadi if'il. Tapi kalau yaf'ulu nanti jadinya uf'ul. Itu. Ini yang tergantung huruf keduanya. Fi'il, ain fi'ilnya. Yeah. Oh, orang ono afngal ya. Afngal nggak ada ya? Ada. Ifngal karo uf'ul. Ya, kalau fathah atau kasroh itu i, if'al atau if'il. Tapi kalau ini dhammah uf'ul. Ya. Uf'ul. Iya. Oke. Ya. Ada lagi? Ini baru ngerembuk inahum kana ini baru agak. Nah, terus kita cari lagi mana ini? Fabri yang tadi loh. Kalau istilah inna nasoba rofa'u itu sebetulnya penggunaannya seperti apa sih Pak? Kalau ini menasabkan yang rofa apa itu Pak? Ini agak lanjut ini ya. Jadi ina nasoba rofa'u itu ina yang berikutnya itu isim ina namanya. Terus kalimat yang berikutnya lagi khobar ina. Jadi isim ina itu nasob, khobar ina rofa. Kebalikan dari kana rofa'u nasoba. Isim kana itu rofa, khobar kana itu nasob. Ya. Jadi misalnya inna Allah, tapi kalau kana Allah, itu kira-kira. Jadi huruf itu judulnya itu ada maksudnya kana rofa'u nasobah. Jadi kana isim kanannya rofa, khobar kanannya nasob. Tapi kalau ina nasobah rofa'u, ina isim inanya nasob, khobar inanya rofa, kebalikan. Oh, okay. Ya. Ada lagi? Itu di nahwu ya Pak ya? Ya. Nah, nahwu kalau itu ya. Sudah perubahan harokatun nahwu itu. Kalau sorof itu kan cuma tasrif aja, tasrif istilahi, tasrif lugawi, tasrif aja sudah banyak sekali kok itu. Ratusan mungkin ribuan mungkin. Tapi yang kita yang perlu-perlu aja. Nggih, matur suwun.
Nah, kita lanjutkan ke mana? Ini mana ya? Bahasa Arab, mana nih bahasa Arab? Kok enggak ada?